Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani. Saya mahasiswa dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keamanan jaringan. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang DDoS attack. Bagi kamu yang bergelut di bidang IT, pasti sudah tak asing kan dengan istilah DDoS attack ini? Meski serangan pertamanya diluncurkan sejak tahun 2000, DDoS attack tetap menjadi ancaman nyata bagi para pemilik website hingga saat ini. Bahkan serangan ini semakin berkembang dan bisa memberikan dampak serius. Makanya dari itu, para pemilik website harus tahu apa sih itu DDoS attack ini dan bagaimana cara mencegah DDoS attack ini. Tahu nggak sih kalian, jumlah serangan DDoS ini memecah rekor tertinggi hanya pada waktu 3 bulan saja, yaitu dimulai dari Januari sampai Maret 2022. Melansir dari Tempo.com, serangan DDoS ini mendadak meningkat di akhir Februari, bertepatan dengan perang Rusia dan Ukraina. Dari laporan perusahaan keamanan Cyber Kaspersky, serangan DDoS meningkat sebesar 46% dibanding kuartal akhir 2021. DDoS attack sering menimpa pemilik website besar seperti Amazon, web service, eBay, CNN, Wikipedia, hingga GitHub. Jika kamu sering menonton film bertemakan hacker dan IT, DDoS attack sering kali digambarkan sebagai serangan yang sangat mengerikan. Tapi apa sih sebenarnya DDoS attack itu? Maka yuk kita nonton video ini sampai selesai biar kita tahu penjelasan dan kita dapat mencegah DDoS attack itu pada website kalian. Nah, apa sih itu DDoS attack? Distributed Denial of Service atau DDoS attack adalah serangan cyber yang dilakukan dengan cara mengirimkan fake traffic pada suatu server atau sistem secara terus-menerus, sehingga server tidak mampu mengatur semua traffic dan menyebabkan server atau sistem tersebut down. Nah, sebetulnya cukup sulit untuk memastikan website kita terkena DDoS attack tanpa bantuan ahli IT. Terlebih gejala yang timbul mirip dengan permasalahan umum seperti koneksi internet yang lambat dan lain sebagainya. Namun ada beberapa gejala yang bisa menandakan jika websitemu terkena DDoS attack. Di antaranya yaitu yang pertama, terjadi peningkatan traffic yang sangat padat pada bandwidth, baik download maupun upload. Peningkatan ini terjadi secara tiba-tiba dan langsung secara terus-menerus. Nah, jika sasaran DDoS attack adalah pengguna VPS atau Virtual Private Server, maka penggunaan bandwidth pada VPS tersebut bisa mencapai limit hingga VPS tidak lagi bisa diakses. Yang kedua, ada peningkatan traffic yang terlihat tidak wajar. Alamat IP atau pengunjung memiliki profil atau perilaku yang sama seperti lokasi, tipe perangkat browser yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pemakaian CPU yang sangat tinggi meskipun tidak ada aktivitas yang berjalan. Tingginya load pada CPU menyebabkan kinerja CPU menurun, sehingga website atau layanan online tidak bisa diakses. Yang keempat, ada koneksi internet menjadi lambat sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengaksesnya atau bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Nah, yang kelima, terdapat spam email dalam jumlah banyak yang datang dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis DDoS attack. Nah, jenis DDoS attack ini ada 3. Yang pertama, serangan volumetrik. Serangan volumetrik ini memanfaatkan limit dari bandwidth pemilik website dengan menciptakan kemacetan traffic secara konsisten dalam volume yang besar, sehingga bandwidth akan kewalahan menghadapi setiap traffic yang masuk dan menyebabkan server lumpuh. Serangan DDoS volumetrik bekerja dengan cara memanfaatkan botnet atau jaringan komputer yang dikendalikan dari jarak jauh untuk menciptakan traffic besar-besaran. Serangan ini diukur dalam bit per second atau BPS
dan merupakan serangan yang paling banyak dilakukan dalam DDoS attack. Contoh serangan volumetrik adalah UDP flood, DNS flood, dan ICMP ping flood. Yang kedua ada serangan protokol. Jika serangan volumetrik dilakukan dengan menghabiskan bandwidth dari pengguna website, serangan protokol justru dilakukan dengan menghabiskan sumber daya server. Cara yang dilakukan yaitu dengan membanjiri situs web dan sumber daya server dengan membuat permintaan protokol palsu untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Serangan ini diukur dalam paket per second atau BPS. Contoh serangan protokol adalah Smurf, DDoS, SCN flood, ping of DID. Nah, yang terakhir ada serangan layer aplikasi. Seperti namanya, serangan layer aplikasi memanfaatkan kerentanan layer di dalam aplikasi seperti Apache, Windows, dan OpenBSD untuk menyerang. Serangan ini berupaya untuk menurunkan server dengan cara membuat sejumlah permintaan yang awalnya tampak normal dengan meniru perilaku traffic pengguna. Karena serangan layer aplikasi hanya menargetkan fitur tertentu dari suatu aplikasi atau situs web, maka seringkali serangan ini luput dari perhatian. Kekuatan dari serangan ini diukur dalam request per second atau RPS. Contoh serangan layer aplikasi adalah Slow Loris, Advanced Persistent DOS, dan Zero Day DDoS Attack. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu nih apa jenis-jenis serangannya, cara bekerjanya, kita selanjutnya harus tahu cara mencegah DDoS attack itu. Nah, kita bisa mencegah DDoS attack dengan melakukan tindakan sebagai berikut ini. Yang pertama ada monitoring traffic secara reguler. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk mencegah serangan DDoS adalah dengan memantau traffic situs web secara rutin sehingga kita memiliki gambaran jelas tentang bagaimana tren traffic di website kita. Jika kamu dapat membedakan mana yang termasuk traffic normal dan traffic yang mencurigakan, maka kamu akan mengetahui gejala DDoS attack dengan lebih cepat gitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan proteksi berlapis. Menggunakan proteksi berlapis adalah cara terbaik untuk mencegah serangan DDoS pada website. Kamu bisa menambahkan keamanan situs web dengan menggunakan beberapa layanan penyedia proteksi seperti firewall, anti-spam, content filtering, virtual private network atau VPN, maupun sistem keamanan lainnya. Nah, yang ketiga, kita bisa menambahkan bandwidth jaringan. Nah, jika kamu sudah mengetahui DDoS attack bekerja dengan cara membanjiri traffic ke sebuah jaringan, untuk itu perlu adanya peningkatan kapasitas bandwidth jaringan agar websitemu tahan terhadap serangan DDoS. Semakin besar bandwidth yang kamu punya, maka akan semakin sulit bagi peretas untuk meluncurkan serangan DDoS ke websitemu. Yang keempat, membangun redundancy server. Nah, memiliki bandwidth yang besar tidaklah cukup untuk menahan serangan DDoS yang lebih besar. Untuk itu, kita perlu membangun redundancy dengan menyediakan server tambahan yang dapat digunakan pada saat runtime untuk pencadangan, penyeimbangan beban, atau penghentian sementara server utama untuk tiba waktu pemeliharaan. Nah, yang terakhir, kita bisa menggunakan CDN. Nah, cara selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah DDoS attack adalah dengan menggunakan Content Delivery Network atau CDN. CDN akan membantu kamu menyaring permintaan-permintaan yang tidak normal ke dalam situs webmu melalui protokol port yang diterapkan oleh CDN. Dengan menggunakan CDN, traffic websitemu juga akan menjadi lebih seimbang sehingga server tidak akan mudah kewalahan. CDN bekerja dengan menyebarkan traffic ke seluruh server di lokasi yang berbeda. Hal ini akan menyulitkan peretas untuk menemukan server asli milikmu untuk meluncurkan serangan DDoS. Nah, jadi cuman itu yang
bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.